Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara dulu apa yang disebut dengan omnibus law, ya. Omni itu kan sifatnya general, bus itu kendaraan besar. Jadi kalau diterjemahkan, omnibus law ini undang-undang yang mengangkut undang-undang lain, ya. Omnibus law ini undang-undang yang mengangkut undang-undang lain. Tapi nanti kita bicara tentang kejanggalan. Jadi kalau kita bicara tekstualnya, omnibus law ini undang-undang yang sangat besar, di situ mencantumkan undang-undang yang lain. Kalau kita bicara tentang proses pembentukannya, menurut saya penyusun RUU Omnibus Law ini orang yang super pinter. Amerika untuk membentuk undang-undang semacam ini, Amerika punya namanya Ombudsman Trade and Competitiveness Law. Jadi undang-undang tentang perdagangan dan persaingan usaha. Mereka membutuhkan waktu 3 tahun untuk sosialisasi, 5 tahun untuk disahkan. Jadi 8 tahun waktu yang dibutuhkan untuk undang-undang ini disahkan. Nah sementara kita ini cuma 100 hari. Pertanyaannya, mungkin tidak ini dibikin oleh Pak Jokowi? Nggak mungkin. Kalau dalam benak saya, Pak Jokowi ini seperti Mbah Surip gitu ya. Nah, pokoknya kan pidato itu aja, nggak. Pak orang dia ditanya obligasi itu apa? Saya kan kebetulan ngajar mata kuliah pasar modal, jadi kan saya bilang, saya bingung presiden kok ditanya obligasi itu apa? Kita nggak butuh obligasi, tapi ternyata butuh utang. Obligasi itu utang bos, gitu. Ya. Nah, lalu kita bicara tadi dari struktur. Nanti saya bicara kebaikannya, kejelekannya juga. Saya bicara tentang strukturnya. Pembentukan Omnibus Law ini sesuatu yang sangat maha dahsyat. Kenapa? Karena dia memuat lebih kurang sekitar 1236 pasal. Jadi tidak pernah ada di undang-undang manapun. Kemudian kalau Omnibus Law ini berlakukan, dia akan mencabut setidaknya 97 undang-undang. Dan yang terpenting sebenarnya kalau bagi akademisi, negara ini kan persoalannya sebenarnya pada 4 hal ya. Jadi 1 tentang pendidikan, kemudian yang kedua kesehatan, ketiga kesempatan kerja, dan yang keempat adalah hidup layak. Undang-undang ini sama sekali tidak bicara itu. Jadi Omnibus Law ya. Lalu apa yang disasar dari ketentuan ini? Ketentuan ini menyasar pada 4 hal ya. Pada 4 hal dia berbicara tentang apa? Pertama berbicara tentang undang-undang yang mengatur tenaga kerja atau lebih sering disebut cilaka, karena faktanya bukan cipta lapangan kerja, tapi memang bikin sengsara. Nanti ini sahabat kita akan menjelaskan. Dia mengatur tentang tenaga kerja, dia mengatur tentang pajak, farmasi, dan yang terakhir tentang ibu kota negara. Ini kan kita tidak pernah tahu ya. Kalau undang-undang ini, RUU Omnibus Law ini disahkan, dia menganggangi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus ada amandemen lebih dulu. Tidak bisa undang-undang yang baru apalagi mengalahkan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa pembentukan undang-undang itu harus bersama-sama dengan DPR. Oleh karena itu ada DPR namanya proses legislasi. Beliau Bang Kakban ini kan pernah masuk anggota legislatif ya Bang ya. Saya pun juga nggak yakin itu buatan senator kita, nggak nyampe lah pemikiran itu. Oleh karena itu, apa yang menarik, dan sekarang kelebihan dan kekurangannya kita bicara. Tadi kita bicara anatomi. Kelebihannya memang undang-undang ini murah karena paket. Naik bis dengan naik taksi pasti mahal naik taksi. Betul ya? Jadi undang-undang ini murah karena membuat satu undang-undang tapi mencabut 97 undang-undang yang lain ya. Kemudian dari sisi efisiensi jelas efisien karena ini menguntungkan pengusaha. Apalagi di Cilaka itu nggak ada lagi yang disebut lembur, tidak ada lagi cuti haid, cuti hamil dan sebagainya. Cuti hamil itu kan rumusnya 1,5 sebelum melahirkan, 1,5 setelah melahirkan. Itu tidak ada semua. Dan semua pekerjaan itu boleh dikontrak, boleh outsourcing. Artinya pengusaha ini akan menghemat
untuk tidak memberikan pesangon. Nah ini ada pakarnya tenaga kerja ini, Mas Slamet. Berdiri Mas Slamet dari Serikat Buruh apa? Ya, ini wakil dari buruh. Jadi itu keuntungannya. Kemudian kita bicara kelemahannya, bahwa kelemahan terbesar dia memusatkan kekuatan tadi seperti yang dibilang Pak Mudrik, tapi kalau saya nggak berani bilang Fir'aun Pak Mudrik, ya, memusatkan kekuatan itu kepada presiden. Karena tidak, kemarin waktu kita diskusi dengan banyak lawyer juga tanya, Bang, itu nanti bagaimana dengan undang-undang yang lain? Nggak perlu ada DPR, nggak perlu ada Mahkamah Konstitusi, nggak perlu ada Mahkamah Agung, karena nggak ada judicial review. Dengan diberlakukan Omnibus Law itu, semua undang-undang yang bertentangan menurut kepentingan penguasa maka dianggap tidak berlaku. Ya, memang Omnibus Law ini ada di Italia, ada di Iran juga ada, di New Zealand juga ada. Tetapi proses pembentukannya bukan seperti di Indonesia, seperti abrakadabra, simsalabim, seperti mobil SMK gitu. Ya, mobil SMK ini dipesan 7.000, tapi nyari secondnya nggak ketemu gitu. Ya. Ya, kemarin ada yang pasang iklan itu dimarahi, dicari mobil, oh Pak Said kalau nggak salah ya, gajinya 15 juta, lemburnya per jam 5.000, syaratnya 3 tahun pernah pegang mobil SMK, nggak ada yang memenuhi syarat. Ya, akhirnya nggak ada yang memenuhi syarat. Jadi, oleh karena itu bagaimana konklusinya? Ya, konklusinya negara yang bagus itu adalah negara dimanapun orang membuat negara itu tujuannya satu, melindungi warga negaranya. Tapi kalau negara tidak melindungi warga negaranya, untuk apa ada negara? Benar kan? Kemudian yang kedua, Omnibus Law ini tidak bicara tentang 3 hal, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan hidup layak. Enggak ada itu, diskusi tentang itu. Ya. Kemudian dengan memusatnya kekuatan pada presiden, maka perda-perda di daerah itu besok dengan sendirinya bisa dicabut tanpa harus membuat persetujuan. Yang berikutnya yang paling berbahaya adalah pasal 170, bahwa presiden itu dalam penyusunan undang-undang bersifat tunggal absolut. Kalau apa namanya, ini seperti negara kerajaan, ya, Sabdo Pandito Ratu. Jadi kalau presiden sudah ngomong maka yang lainnya nggak berlaku. Kemudian ini bertabrakan dengan pasal 20 ayat 1, ya, bahwa pembentukan undang-undang itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Dan yang paling prinsip, dia bertentangan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang parah lagi, terakhir, sama sekali tidak memuat sanksi bagi korporasi. Korporasi itu perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan membuang limbah, perusahaan menebang hutan, perusahaan gagal konstruksi, tidak bisa dipidana karena cukup diganti dengan sanksi administratif. Oleh karena itu konklusinya apa? Kita adakan gerakan RUU Omnibus Law, mau tidak mau jawabannya satu, harus ditolak, ya. Begitu dari saya, mudah-mudahan yang sedikit memberikan pencerahan nanti dilengkapi atau diperjelas oleh narasumber yang lain. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, Bravos, your digital radio station.